pindah itu memang dia dari Cipinang, ya terakhir dong, nggak mungkin didatangkan dulu ke Salemba habis baru dibawa ke situ, kan nggak mungkin juga. Dan itu dibawa dari mana, dari terakhir kan. Mantan pesinetron Amar Zoni kini tengah berada di Nusa Kambangan usai diduga terlibat kasus peredaran narkotika di Lapas Salemba. Adik kandungnya, Aditya Zoni, tak kuasa menahan air mata dengan nasib yang menimpa sang kakak. Ia mengaku kaget mengetahui kabar tersebut justru dari pemberitaan media tanpa ada pemberitahuan resmi kepada keluarga. Orang pasti kaget banget ya, dan berharap semuanya bisa adil-adilnya pihak terkait, karena Bang Amar belum ada tuntutannya, Bapak harus dipindah ke MK. Jadi mudah-mudahan dapat jalan yang terbaik buat Bang Amar, gitu sih. Oke, mungkin dari pihak keluarga sendiri mungkin apa yang akan dilakukan, karena kan pemindahan Bang Amar ini kan termasuk yang high price ya, artinya ya sangat ada ancaman hukuman dan yang lainnya. Maksudnya high risk dari mana gitu maksudnya? Bang Amar itu warga binaan mereka. Bang Amar itu tanggung jawabnya mereka. Bang Amar itu seperti kayak mayat yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kalau misalkan disebutin high risk, saya agak-agak kurang setuju sih gitu. Jadi yang saya berharap adalah ya hukum berjalan sesuai dengan apa adanya. Jangan cuma menyebutkan satu orang doang gitu loh. Jadi kita harus sama-sama buka semua, sama-sama ini, dan mudah-mudahan saya mohon banget untuk teman-teman semua untuk support dan untuk doain Bang Amar yang terbaik. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa sih, itu aja. Yang janggal nih guys, Amar Zoni tetap digiring ke Nusa Kambangan meski tidak terbukti bersalah. Berdasarkan keterangan resmi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Amar tidak terbukti sebagai pengedar narkoba di dalam lapas. Kasus yang menjeratnya disebut hanya temuan satu linting ganja hasil razia rutin di kamar tahanan yang dihuni 7 orang. Namun entah mengapa, justru nama Amar terseret dan dirinya dipindahkan ke penjara paling ketat di Indonesia. Bang Amar menjadi lebih baik lagi gitu loh. Ya itu kalian bisa dengar aja di videonya Ustadz Dery. Itu kan sangat luar biasa menyentuh gitu loh, ya kan? Jadi orang ini sakit, Bang Amar ini sakit yang perlu dibantuin, yang perlu direhabilitasi. Jadi saya mohon banget untuk semuanya, pemerintah, teman-teman semuanya yang mengerti itu adalah ketika memang ada penyalahgunaan narkoba, itu harus direhabilitasi dan harus disembuhkan. Kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, juga mengaku kesulitan berkomunikasi dengan kliennya sejak pemindahan itu. Padahal, konsultasi langsung dengan terdakwa merupakan bagian penting dalam penyusunan pembelaan hukum. Ia menilai prosedur ini janggal dan bertentangan dengan KUHP. Kesulitan komunikasi juga dirasakan kekasih Amar Zoni, Dr. K, serta ibu angkat sang aktor yang juga merasa terpukul dengan pemindahan Amar tersebut. Jika memungkinkan, keduanya pun berencana jenguk Amar di Nusa Kambangan. Yang dilihat tadi kondisi Bang Amar sendiri seperti apa sih? Alhamdulillah sehat, sebenarnya sehat kok gitu. Jadi ya lega lah, jadi bisa tahu kabarnya tadi dari persidangan ya, kita lihat sendiri juga alhamdulillah sehat. Cuman emang kurang setuju aja sih ke sidangnya di sana karena komunikasi jadi susah. Dan sama Om John aja tuh H-1 baru dihubungin loh dari pihak Nusa Kambangan. Jadi bagaimana mau persiapan sidang gitu loh, kalau dihubunginnya susah gitu. Terlihat fisiknya seperti apa? Sehat kok, tadi aku ngeliatnya. Saya di sana juga Bang Amar juga bilang sama Om John diperlakukan dengan baik lah, makannya, gitu kan, kesehatannya gitu. Cuman emang sepi aja karena kan one man one cell kan, jadi dia nggak ada teman. Terakhir komunikasi sebelum sidang apa? Aku nggak ada komunikasi sama sekali, dari pas ke Nusa Kambangan tidak ada komunikasi lagi sama Bang Amar, baru tadi ya itu komunikasi tadi di sidang, oke? Ya alhamdulillah kan kita minta supaya luring di offline. Mudah-mudahan itu dipertimbangkan. Kan banyak kendala ya kalau nggak offline kan, nggak luring kan. Kita harus komunikasi aktif. Gimana nggak bisa jauh, harus minta izin di dirjen. Ya kan sulit loh. Jadi sekarang ya kalau mau dakwaan kalian udah dengar semua. Tapi dakwaan itu kita akan bantah. Dari alat bukti juga kan
Dari Amar cuma satu kalau nggak salah itu. Nanti di pledo ya, kayak di apa di resepsi kita apakan gitu. 2 minggu lagi. Bang mau menegaskan ini sebenarnya Mas Ahmad Doni ini ditugaskannya itu dari lapas Cipinang atau Salemba atau Nusa Kambangan? Kan dari lapas Cipinang kan dipindahnya Nusa Kambangan. Nah permintaan kita ya dikembalikanlah ke Cipinang atau menurut jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana? Yang penting dekat dari persidangan dan komunikasi. Kalau itu alasannya sebenarnya nggak bisa lah jadi alasan. Dulu teroris ditahan Nusa Kambangan loh. Habis saya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan di hadiran sini? Apalagi untuk membenahi lapas-lapas juga kan. Apa yang terjadi dia mau buka-bukaan. Kenapa kok harus dipersulit? Biar masyarakat tahu semua. Jadi alasannya kalau alasan tadi dia kurang puas lah. Itu dulu alasan yang dijadikan itu kan waktu COVID. Sekarang COVID nggak ada lagi. Tidak alam juga nggak ada. Apa? Dan lain-lain juga di sidang kan ketemu kan paling SM juga. Gitu aja. Ya optimis kalau sesuai dengan aturan ya kalau kan tadi kendala kan udah waktu juga jaksa juga iya kan. Jaksa tidak bisa mengapakan ke Dirjen. Nah hakim ya misalnya kan penetapan hakim. Bagaimana kamu komunikasi susah? Bagaimana? Kalau dia harus koordinasi sama dia. Bang, mempertegas bang, tadi kan Mas Amar bilang kalau dia dari Cipinang ke Nusa Kambangan, sedangkan kasusnya kan di Salemba itu gimana bang? Tanggapan abang? Ya kalau pemindahan itu memang dia dari Cipinang, ya terakhir dong, mungkin didatangkan dulu ke Salemba, habis baru dibawa ke situ kan nggak mungkin. Itu dibawa dari terakhir kan. Itu aja ya. Soalnya tadi aku juga pada ngomong pengen offline itu memang itu tidak nyaman ya bang, membuktikan sudah sana memang tidak nyaman makanya harus ini. Masih wartawan nanti nah itu kan ada ya kan udah rekam kan. Bagian menanggapi pembacaan dakwaan gimana bang? Ya kan kita udah diberi kesempatan dan resepsi. Pasti kami udah siap lah. Semuanya udah kita bicara juga. Tunggu aja lah 2 minggu lagi. Nah sekarang menurut saya lebih banyak diwawancara jaksanya. Karena dakwaan yang buat jaksa bukan yang pengacara kan gitu. Kalau untuk nanti kami udah siap lah. Oke ya? Dokter gimana ini? Dari dokter gimana Dari dok? dokter mungkin supportnya dia Udah dok. ya itu aja supaya lancar aja lah dari. Miknya dong, turunin dikit. Ujian dan dosen dikabulkan untuk sidangnya atau. Udah rindu nggak dengan suaranya Bang Ahmad kan? Iyalah pasti doain aja pokoknya biar lancar ya semuanya. Oke ya. Sementara praktisi hukum, Firdaus Oibowo menilai langkah pemindahan Amar ke Nusa Kambangan terlalu berlebihan. Ia menyebut keputusan itu seolah menjatuhkan hukuman sosial bagi Amar yang kini dicap seperti penjahat kelas kakap. Firdaus juga mengingatkan bahwa Amar Zoni bukan hanya aktor, tetapi juga sosok yang pernah mengharumkan nama bangsa melalui prestasinya di kejuaraan bela diri silat. Menurut Firdaus, tak seharusnya anak muda seperti Amar dihukum seolah tanpa kesempatan menebus kesalahan. Karena pemerintah lagi-lagi mengeksekusi Amar Zoni melalui putusan berikutnya ya. Jadi ini udah melebihi batas kewajaran ya. Karena putusan yang lebih dari 2 kali itu udah bukan residivis lagi, tapi putusan eksekutorial. Jadi putusan eksekutorial ini berlaku untuk pelaku kejahatan yang maksimal, yang hukumannya diancam hukuman mati atau yang divonis 20 tahun. Ini putusan eksekutorial namanya. Jadi kalau sudah 2 kali jadi residivis, lalu ketiga kalinya, apalagi keempat kalinya, ini pemerintah udah harus menentukan orang ini sudah layak untuk dihukum kembali atau diberikan sanksi administratif. Belum bang. Kalau belum kok langsung di Nusa Kambangan. Kan Nusa Kambangan itu orang yang nggak bisa diatur di lapas. Karena dianggap ini udah yang Apa karena Amar Zoni teriak-teriak bahwa kebobrokan dalam lapas itu
dibongkar oleh Amar Joni, makanya disingkirkan ke sana. Menurut pengalaman kami ya, hampir rata-rata anak bangsa yang kecemplung di dalam narkoba ini hampir rata-rata mereka yang hopeless. Satu karena ekonomi, karena cinta. Nah, ekonomi dan cinta inilah yang menjerumuskan mereka, gitu loh. Kalau yang ketiga hedonisme, karena udah kebanyakan duit, hedon, akhirnya iseng-iseng ya. Keterusan. 3 ini yang sangat mencolok, tapi mencolok itu karena keterbatasan ekonomi dan putus cinta. Gitu. Ini yang sangat kita lihat ya. Akhirnya orang itu hopeless dan frustasi, larinya ke narkoba untuk menghibur dirinya sendiri. Nah, Amar Joni ini rasanya ke yang satu kedua ini, ekonomi dan cinta. Gitu. Makanya dia udahlah, daripada gua hidup sia-sia, bini gua udah dibawa orang kan gitu. Ya kalau BNN sudah meyakini bahwa itu ancaman hukumannya ringan dan itu hanya hal yang mengada-ngada, BNN langsung membentuk tim analis dan merekomendasi untuk asesmen. Bisa saja. Nanti rehabnya apakah di panti rehab saya atau di panti rehab Lido atau panti rehab yang lain, banyak panti rehab di Indonesia. Bak nasi telah menjadi bubur. Keluarga dan tim kuasa hukum Amar Zoni hanya bisa berharap keadilan benar-benar ditegakkan, bukan hanya demi nama baik tapi juga demi kemanusiaan.